Poin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang, kakak, dan juga keluarga besar Indonesia Mustahil Miskin yang hari ini sedang ada di Kuching. Di mana? Kuching, ya. Kita ada di Kuching. Kuching itu Sarawak. Di Kuching itu kita di Sarawak. Tadi kita buka dengan surat Al-Hijr. Surat apa? Al-Hijr. Masya Allah, tabarakallah. Di sini di Kuching nih sekarang jam 6:38, berarti sama dengan kayak di waktu Indonesia bagian tengah ya, Indonesia tengah ya. Tadi ada ayat di surat Al-Hijr itu di ayat 2 udah pernah saya bahas. Alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin. Rubama yawaddul ladzina kafaru laukanu muslimin. Nah, mereka kata Allah pengen kalau nanti pengen kembali seperti jadi orang Islam. Kemarin saya pernah bahas, kita ini semuanya walaupun kita tidak masuk penjara, kita tidak berurusan sama pihak yang berwajib, tapi sebenarnya kita ini sudah dapat 3 hal. Yang pertama, kita sudah divonis mati. Apa? Divonis mati. Suandi mati nak? Tapi jangan dulu lah ya. Belum nikah ya. Udah keren-keren masa mati kan, sayang lah. Nanti kasihan yang nunggunya kan. Jadi kita semua sudah divonis mati. Di mana? Apa yang pertama, kita sudah divonis mati. Yang kedua, kita semua sudah dipenjara seumur hidup. Apa yang kedua? Dipenjara seumur hidup. Ijul ini kan keren ya, ganteng, keren kan, Masya Allah lah pokoknya. Loh, keren loh, kayak baju putih, celana gini, kayak calon perwira. Itu kalau Ijul mau misalnya, tanya aja sama Bang Wahyu, Bang, di mana tempat ano gitu. Nanti Bang Wahyu tunjukkan, ano stok katanya. Tapi enggak boleh, Jul. Enggak boleh nak ngano. Nah. Masuk ke? Masuk. Ini udah aman. Aman. Ini cuma Bang Wahyu ya bisa geser anak saya nih. Enggak ada orang yang berani geser. Nah, jadi kita semua sudah divonis mati. Yang kedua apa? Di penjara seumur hidup. Kita semua ini punya aturan. Faisal bisa lah dia ngomong Khadijah terus kan. Tapi dia belum ketemu Kak Khadijahnya. Tetap aja dia di penjara seumur hidup. Pengen nikah tapi kita belum halal, enggak boleh. Betul enggak? Kalau dulu mungkin waktu belum ngerti aturan, Kati kata beliau, di mana kapal berlabuh di situ istri bertumbuh kata dia. Kati dia nak bercocok tanam, camai terus dia kan, nabung ya kerjanya. Sekarang dah taubat, alhamdulillah. Ayaman lagi di mana nih? Lagi di Sarawak, Kuching, ya. Makanya ini pemandangannya begini nih. Bang Kakak bisa lihat tuh. Ya kan? Nah, jadi kita di penjara seumur hidup. Artinya banyak aturan-aturan main yang kita tidak boleh langgar. Mas Agung udah nikah kan? Mas Agung ini kan bertugas di salah satu maskapai penerbangan. Ujiannya di maskapai apa? Ketemu pramugari. Itu haram. Tapi, ya kan? Nah, sama. Nyeteng, enggak apa. Enggak apa, sengaja. Tapi ada Lia, Arifna Amalia yang sudah halal. Maka gimana pun kondisi ujian Mas Agung di maskapai, Mas Agung enggak boleh main-main sama perempuan lain.
Itulah namanya kita di penjara seumur hidup. Ada banyak makanan-makanan. Di sini kan ada tempat, ini makanan halal. Di sini syubhat. Di sini haram. Halal udah di Malaysia, tak ada yang tahu. Memang manusia tak tahu, tapi Allah tahu. Itu namanya kita terpenjara seumur hidup. Dengan aturan apa? Aturan iman. Oh, hati pengen marah-marah Ustaz, tapi kita tidak boleh marah. Itulah namanya terpenjara seumur hidup. Kayak Jimmy waktu main film tuh kan, dia bisa teriak, woi, wah kan bisa. Kenapa kau ambil bapak aku? So, gitu. Itu Bang Jimmy. Bang Jimmy yang teriak, Irfan yang ngerasakan gitu. Nah ini namanya kita terpenjara, belajar ridho. Betul gak? Saya berharap kita di Kucing ini dengan IMM ini, anak-anak saya, anak-anak Ayahman dan anak-anak Bunda nih, antum semua belajar tentang bukan hanya jalan ke Kucing, tapi juga belajar hidup dan kehidupan. Ada hidup, ada kehidupan. Nah, yang tadi malam saya ajak antum ngobrol, kita ke Tabung Baitul Mal Sarawak ini, kita belajar level ketiga. Ada hidup, apa? Hidup tuh contohnya gini, makan, minum, tidur, ngantuk, lapar, itu namanya hidup. Tapi kehidupan itu memaafkan. Apa kehidupan contohnya? Memaafkan. Mengalah. Bilang iya, padahal hati kita sebenarnya iya gitu. Cemana Irfan? Sedih gak ayah meninggal? Sedih. Tapi Irfan kan masih punya ayah. Masih ada ayah man. Masih ada Bunda Uung. Kita semua nganggap ente sebagai saudara. Jadi ayah biologis mungkin sudah terpisah, tapi ayah ideologis itu tersambung terus. Siapa ayah ideologis tuh? Ayah yang kenalkan kita sama Allah dan Rasulnya. Itulah guru namanya. Tapi kalau di Munzalan kita tidak pakai istilah guru, kita tidak pakai istilah kiai dan murid, kiai dan santri. Kiai santri di Munzalan itu atau di IMM ini kita memposisikannya adalah ayah dan anak. Jadi kalau saya ngasih tahu kita, yaitu apa namanya? Itu ngasih tahu sebagai ayah. Informasinya adalah informasi kasih sayang. Nah, ketika nengok kita pagi-pagi ini pakai baju, ini abang kakak coba lihat loh, keren sekali nih santri-santri. Nah, kayak jubah putih tuh. Itu Faisal yang ngomong Hadijah terus tuh ya. Nah, keren kan kayak jubah putih. Nah, tengok yang paling pojok tuh. Oh, senyumnya aja mahal tuh ya. Senyumnya tuh menaklukkan hamba Allah istimewa ya. Ibu-ibu. Itulah makanya hamba Allah istimewa tuh menanti kapan senyuman abang itu ya katanya gitu lah. Kalau set awal kan kita bingung kapan dia serius, kapan dia ini gitu kan. Nah, pakai celana hitam ya kan, pakai baju putih. Kalau tanya siapa kan, kami santri. Tapi santri itu bukan yang, kalau santri hanya tanda kutip belajar saja, itu menurut saya ya kita ndak masuk ke levelnya. Hari ini saya mau ngajak antum kita ketemu sama Tabung Baitul Mal Sarawak dan seterusnya. Itu kita belajar satu hidup. Belajar apa? Hidup. Itu kita bisa belajar di mana? Dua, kita naik lagi ke level selanjutnya kehidupan. Apa kehidupan tadi? Memaafkan. Mengalah. Apalagi? Masya Allah senyum abang manis semanis es krim. Ya. Namanya Suhandi. Tapi yang komen laki-laki. Ya. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Jadi yang kedua apa? Kehidupan. Jadi kehidupan itu apa? Kehidupan itu contohnya memaafkan. Contohnya mengalah. Contohnya meminta maaf. Itu juga kehidupan. Saya tidak mau Ustadz, saya tidak salah kok. Betul, memang yang tidak salah. Kita tidak salah Ustadz, iya kita tidak salah. Tapi meminta maaf itu perintah Allah dan meneladani baginda Rasulullah. Apa memaafkan itu? Satu, perintah Allah. Yang kedua, meneladani Rasulullah. Tidak mudah memang. Harganya segitu. Ada satu sahabat dalam sebuah kisah kan diceritakan. Sahabat ini kata Rasulullah ahli surga. Besok orang ini lewat lagi, Rasulullah bilang orang ini ahli surga. Dikasih tahu lagi orang ini ahli surga. Sampai sahabat tuh penasaran, apa amalan orang ini? Ditengok sholatnya biasa, ditengok zakatnya biasa, ini biasa. Kenapa ya kok bisa? Ternyata amalannya apa? Singkat cerita nih, dia memaafkan
setiap orang yang pernah berbuat salah kepada dia sebelum tidur. Jadi kayak di CHS itu kita ada yang CHS advance nak kita nih, belum ada ya. CHS lanjutan belum ada, enggak lulus semua kemarin ya. CHS 1, level 1. Ikut yang level 1 aja. Jadi di level 2 CHS kalau di SPA di Munzalan itu salah satu speknya adalah kita harus memaafkan malam. Jadi memaafkan orang sebelum tidur. Itu apa? Kehidupan. Ada satu kakak-kakak pernah datang ke saya, dia bilang dia tidak pernah mau memaafkan seseorang. Begitu saya tanya dan saya dengarkan dia ngomong detail, tahu enggak yang tidak dimaafkannya siapa? Bapak kandungnya sendiri. Bayangkan, dia tidak mau memaafkan bapak kandung. Jadi waktu sahabat ini ditanya, apa amalanmu? Dia bilang, saya memaafkan semua orang sebelum tidur. Jadi kalimatnya gini, ya Allah, saya sudah memaafkan semua orang yang pernah berbuat salah kepada saya. Dengarkan kalimatnya, saya memaafkan ini ya Allah, apa? Saya memaafkan ini ya Allah. Karena engkau. Karena engkau. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Yang kedua, saya memaafkan dia ya Allah karena mencontoh dan meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua, kenapa memaafkan? Satu, perintah Allah. Afina anin nas. Dua, kenapa memaafkan? Meneladani Rasulullah. Nggak usah pusing-pusing, nggak usah cari-cari. Pokoknya ya Allah, saya sudah maafkan dia, saya sudah maafkan si fulan. Kalau memang antum tahu namanya, antum maafkan dia. Lalu bilang, ya Allah, saya sudah maafkan dia karena satu, perintah Allah. Yang kedua, meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah? Sip? Itu yang pertama. Jadi ada hidup, ada kehidupan. Nah, orang kalau sudah selesai, Jimmy, kita nih, kalau sudah selesai di level hidup dan memahami kehidupan, kita otomatis akan naik ke level selanjutnya, yaitu level menghidupi. Apa? Menghidupi. Apa itu level menghidupi, Ustaz? Menghidupi levelnya adalah kita mulai berpikir orang lain. Kita santri, di sisi lain sedang belajar, sedang bertaubat, sedang memperbaiki diri. Tapi di sisi lain kita nih sedang memikirkan orang-orang yang selama ini ada di depan-depan orang-orang umat ini. Jimmy bisa ngajar ngaji, bisa lah alif bata. Tapi membersamai orang-orang satu kampung, kul huwallahu ahad, nanti kalau ada yang meninggal minta tolong mandikan, minta tolong ditalkin, ngurus, mampu? Nah, karena kita tidak mampu melakukan itu, kita menjadi jembatan untuk orang-orang itu berbuat baik. Maka semua pahala yang mereka lakukan, insya Allah kita semuanya dapat pahala. Kenapa saya dengan Bunda ngajak ya kita ke sini? Kan saya bilang untuk Bunda, saya bilang dah, budak-budak harus kita bawa ke sini biar belajar tentang menghidupi. Ini tabung Baitul Mal Sarawak ini 24 tahun sudah berjalan. Tapi Masya Allah, tabarakallah, beliau-beliau juga sama menjadi jembatan amal sunnah. Saya berdoa semoga Indonesia Muslim Miskin, Indonesia Muslim Lapar ini seperti Baitul Mal yang ada di Sarawak ini bisa menghidupi banyak orang, ribuan orang. Bayangkan ya, guru-guru ngaji itu, tukang gali kubur itu, pemandi jenazah marbot masjid itu, abang kakak semuanya ya, sekalian yang di Instagram juga, itu tidak ada liburnya 30 tahun, 40 tahun. Berapa huruf? Satu huruf berapa kebaikan? Tahu enggak? 10. Kira-kira sudah berapa huruf yang mereka ajarkan? Paket yang kita kasih tuh, paket yang kita bungkus tuh, jadi syukurnya dia enggak? Kebayang enggak kalau misalnya kita bisa ngasih lebih banyak lagi orang? Saya yang jadi semangat motivasi waktu awal dulu kan ngerintis, yang kita keluar waktu Covid, orang bilang enggak boleh keluar rumah kan? Kita jalan, ya saya bilang dah bismillah lah, sakit dari Allah, sembuh pun dari Allah. Keliling saya, bawa ketemu orang makan daun makan daun cangkok manis. Ibu-ibu makan daun cangkok manis. 3 hari kan? Bu siapa namanya? Yang rumahnya masih kan sampai sekarang? Suaminya Pak Mahrun. Pak Mahrun, ah tuh. Itu pertama kita datang tuh makan daun, mau minjam beras. Orang enggak mau ngasih. Pinjam beras, bukan minta. Nah kan, kalau matematika bayarnya sekian juta, giliran guru ngaji dibilang menjual agama, cobalah. Padahal guru ngaji itu yang mengenalkan sama Allah dan Rasulnya. Kalau kalau campaign yang selama ini dipakai orang, khairun nas, apa khairun nas? Apa Risma? Khairun nas anfa'uhum
Lina, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Itu yang terus digaung-gaungkan. Padahal ada yang level lebih tinggi. Siapa? Khairukum. Khairukum itu kalau dalam bahasa Arab, Rasulullah tuh ngomong di depan orangnya langsung. Kalau khairun nas, orangnya di belakang sana, bisa di sana, bisa di situ, di mana-mana. Tapi ketika disebutnya khairukum, itu berarti orangnya di depan mata. Siapa khairukum? Orang terbaik di antara kalian semua? Ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Berarti mana yang lebih tinggi orang bermanfaat dengan orang yang mengajarkan Quran? Sekarang antum ada di level memikirkan, ya kan? Memikirkan, menghidupi, mencarikan program, mencarikan sembako hadiah untuk orang-orang. Masya Allah. Sahabat UAS Brunei Darussalam, Bunda Hadijah. Assalamualaikum Bunda. Insya Allah nanti kita jumpa di Brunei Darussalam ya. Insya Allah saya hadir nanti insya Allah. Kita sedang memikirkan khairukum, kelompok-kelompok. Makanya saya sebut di awal itu hamba Allah istimewa. Coba antum lihat surah Al-Hijr ayat 2. Al-Hijr ayat 2 apa? Rubama yawaddul ladzi nakafaru law kanu muslimin. Naam, insyaallah Bunda. Saya sekarang sedang di Kucing, Sarawak. Orang-orang kafir itu, orang-orang yang ingkar kepada Allah itu, rubama yawaddul ladzina law kafaru law kanu muslimin. Mereka pengen jadi orang Islam. Ngapain mereka dulu di dunia? Yang ketiga, ayat 3-nya Al-Hijr ayat 3 Allah bilang apa? Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Ada 3 kerjanya orang-orang yang ingkar kepada Allah itu. Apa pertama? Kata orang Melayu M-ama J-ojo H. Pergi ke Kucing, pergi jalan-jalan kerjanya. Ini ya yang dipikirkannya. Tidak salah, kita ada program nanti makan-makan, insya Allah, jalan-jalan kita, wisata kuliner nanti insya Allah ada. Tapi bukan itu tujuan utama. Kita belajar, ya kan saya bilang kemarin kan, kita niatnya apa? Belajar, silaturahim, betul nggak? Apa sih kerjanya orang-orang tuh? Makan, coba tengok. Pergi kemana hanya untuk makan durian. Habis itu balik, nggak sholat. Hanya makan ya, wisata kuliner satu tempat, makan, nggak sholat dan lain-lain. Ngeri tak? Allah bilang apa pertama kali? Apa kata orang itu tuh? Tak ada kerja lain. Ini ya. Salahkah makan-makan? Tidak. Tapi kalau sudah nggak peduli halal haram, katanya viral, katanya ramai. Betul nggak hari ini? Orang ngapain kalau jalan-jalan? Omongannya. Ayo Jim, biasa kalau kumpul sama kawan-kawan, yuk makan di mana? Yuk kita riding. Sampai terbelah motor kawan. Ada model lipat. Pertanyaannya, ada nggak obrolan itu halal nggak? Mana Mana ke Thailand? Apa rasanya pergi ke Thailand? Adalah makan dikit-dikit ya. Ada makan dikit-dikit ya. Cuma larang. Ajo. Kan langsung dikasih tuh. Yang itu tuh yang hidungnya lubangnya nampak 2 tuh ada. Banyak sana kan? Nggak coba-coba ke kemarin. Aulia habis dari Thailand loh kemarin tuh, dia nggak coba ke makan yang katanya enak loh. Gitu kan orang kan? Satu, ya'kulu. Yang kedua, yatamatta'u. Ma makna yatamatta'? Happy-happy. Senang-senang. Si adik ganteng soleh aman aja kah Ustadz di belakang? Oh aman, Fatih. Itulah dunia dia. Bola balik dia. Dia tidak bisa ketemu ayah. Nyikat masjid. Anak ayah man. Nah, Aulia kena senggol kata Mas Refki. Dah kena tolak kan dah dia. Satu, dia ya'kulu. 2, dia yatamatta. Lagi party-party kena gulung ombak. Pernah dengar? Lagi party-party tenggelam. Ada? Lagi di tepi sungai tiba-tiba jatuh ambruk kemarin. Ustadz di belakang itu ngapain? Dia jadi hamba Allah istimewa. Marbot masjid. Anak ayaman. Ya Tih. Ini Tih. Orang-orang nengok Fatih tuh. Jadi abang kakak
kerjanya memang di dunia ini bagi dia cuma happy-happy aja. Lagi party-party justru malah ambruk lantainya. Lagi happy-happy malah masuk parit. Lagi senang-senangnya lagi lagi mabuk, lagi fly. Apa lagunya Coldplay itu? Apa? Hymn of the Weekend. Ya kan? I'm so fly. So high. Gitu lagunya kan? Lagi fly, lagi high, mati sakaratul maut. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u. Saya ada ngomong sama Bang Ivan 17. Bang, saya bilang, bukan berarti yang meninggal tuh ndak baik ya Bang ya. Tapi ketika Allah selamatkan abang, kan Bang Ivan 17 itu kan dengan izin Allah selamat dia. Karena di tengah laut katanya terinjak soundbox. Ada soundbox yang diinjak, habis itu dia selamat dengan izin Allah. Saya bilang, Bang, Allah sayang sama abang. Nangis dia langsung. Pertama kali saya ketemu Bang Ivan 17, saya bilang, Bang, abang selamat, diselamatkan Allah. Bang, abang suruh tobat. Iya, Kiai, langsung peluk. Bang Ivan 17 itu pertama kali saya pengen ketemu sama orang ini. Saya bilang, gimana caranya saya ketemu sama namanya Ivan 17. Pertama kali saya cuma ngomong itu ya, Bang, Allah sayang sama abang, makanya abang diselamatkan. Nangis langsung dipeluk saya. Itulah awal mula ada santri nada dan dakwah. Tebus dosa bang, saya bilang. Jadi Masya Allah, tabarakallah, jangan nakal lagi. Ada gak orang Sinun ketemu sama saya pertama kali? Oh, saya bilang, dari cara dia bergerak tuh, oh ini orang gak biasa kayaknya nih, bukan orang biasa. Kalau ada kan anak rohis kan, rohani kan, anak rohani kan, rohis itu singkatannya? Anak rohis kan gitu bahasanya kan. Nah kalau ini anak roh halus yang saya temui ini, apa? Saya pertama kali ketemu sama beliau tuh, gak boleh sebut nama ya, menjaga kode etik jurnalistik. Dia cara geraknya ngomongnya, logat kampung saya nih. Dia ngomong, oh saya bilang orang ini beda sedikit nih, agak soso, orang gila. You understand soso? Sal, paham gak Sal? Saja gila, agak bukan agak gila, memang sudah gila gitu loh. Terus saya bilang, oh orang ini agak beda nih, langsung saya perlu obat habis dah. Makanya ada anak rohis, ada anak roh halus. Nah ini kategori yang roh halus Mas Agung. Oh saya bilang tak bisa nih, langsung kasih topi. Nih topinya. Tapi saya pun tak kenal, tak ngerti juga ini siapa. Tapi mata saya ngelihat ada yang ngasih tahu gitu bahasanya dalam diri saya tuh, ini orang beda gitu aja. Ya kan? Dah lah saya bilang. Bismillah. Nah ternyata Bang Kakak, kehidupan menghidupi. Supaya bisa naik ke level 3, naik pada level menghidupi, kita harus melewati 2 fase awal, yaitu mengerti apa itu hidup, terus apa itu kehidupan. Mana yang lebih mengeluarkan energi? Belajar apa? Belajar hidup atau belajar kehidupan? Belajar kehidupan. Kemarin kita sengaja kan di treatment. Dah, ini pegang duit. Belajar mikir. Gimana ngelola duit sekian. Itu belajar hidup, cuma untuk hidup aja. Nggak usah jadi orang Islam. Hanya mikirkan aku makan, bayar. Mikirkan kan bayar asing-asing kalau istilah di sini kan, bayar masing-masing. Itu belajar hidup. Tapi ketika antum bisa gini, saya dulu belajar diajarkan ya, mengalah lauk kita ambil sedikit supaya ada sisa, dengan harapan kita bisa traktir orang lain atau membelikan lauk untuk orang. Itu namanya kehidupan. Paham tak? Jadi bukan lagi berpikir aku dapat berapa, tapi aku bisa ngasih apa. Ini sudah masuk di zona bahkan menghidupi. Nah bedanya kehidupan dengan menghidupi itu gimana Yaman? Kalau kehidupan itu sesekali dilakukan. Kalau antum melakukan kehidupan, misalnya memaafkan, ya kan, mendoakan, antum lakukannya sesekali, itu namanya masuk di zona kehidupan, universal kehidupan. Tapi kalau sudah dilakukan berulang-ulang kali, sampai sudah kayak otot tuh, muscle. Kalau kita kan kayak kita latihan nge-gym tuh, kalau 1 kali nge-gym tuh kan langsung libur 2 hari, biasanya gitu, ya kan? 1 kali nge-gym, pas kaki ndak ikut nge-gym gitu kan, ndak, libur aja besok, besoknya ke kucing, ya kan? Contoh valid nggak tuh? Valid. Jimmy macam paham ya? Ya kan? Jadi otot-otot muscle-nya itu kan harus dilatih kan?
Nah, memberi, memaafkan itu juga sama, ada ototnya gitu. Ada yang rasanya, masa aku cuma untuk aku seorang? Aku nabung nih bukan untuk diriku gitu. Tapi mulai memikirkan, gimana aku bisa ngasih orang lain. Nah, itulah namanya menghidupi. Nah, menghidupi ini teman-teman semuanya, itu bukan cuma sekali, tapi berkelanjutan. FKK. Apa FKK? Fungsinya. Jadi, gini. Hidup. 2. Kehidupan. 3 apa? Menghidupi. Menghidupi itu 3. Fungsi. Sebagai siapa kita? Kita adalah hamba Allah. Yang kedua, kita adalah khalifah di muka bumi ini. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, pemimpin. Minimal Zidane memimpin dirinya sendiri. Ya kan? Kita hari ini saya tanda kutip saya paksa simsalabim. Nggak masuk rundown Ustadz. Dah belajar kita. Siap-siap. Ternyata ada orang yang notice tadi pagi kan. Oh, ini pakai uniform, pakai seragam. Daripada mana katanya? Orang penasaran. Student mana, Dek? Keren kan? Student. Masih sekolah kita. Apa sekolah kita? Universitas Kehidupan. Satu fungsi. Fungsi kita sebagai hamba Allah. Itu satu. Apa? Hamba Allah. Yang kedua, sebagai khalifah atau pemimpin. Yang ketiga, K. Kontribusi. Jadi kalau antum masuk di zona menghidupi, itu ada zona kontribusi. Saya bisa ngasih apa? Bisa traktir siapa? Bisa doakan siapa? Bisa bantu siapa? Bisa berbuat apa? Itu namanya kontribusi. Yang akan membedakan antum dengan yang lain adalah yang akan nanti membedakan antum dengan yang lain adalah K yang ketiga. FKK. Apa FKK itu? K yang terakhir adalah konsistensi. Ini yang disebut dengan istiqomah. Ini yang disebut dengan persisten. Kalau dalam bahasa-bahasa motivator itu persisten, komitmen, dan dia melakukannya berulang-ulang sampai sudah ada otot master. Nah, jadi kenapa saya, Bunda, Kak Winnie, dan kami semua di manajemen ngajak antum hari ini ke sini? Mudah-mudahan bukan cuma dapat makan saja, bukan hanya dapat foto-foto saja, tapi kita semuanya antum bisa belajar bahwasanya masa depan dari jas atau jembatan kebaikan atau jembatan amal soleh mengantarkan amanah terbaik dari orang baik untuk orang baik ini bisa melihat seperti Baitul Mal Sarawak. Dan itu dibangun tanpa riba. Betul-betul memaksimalkan ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Allah berjanji di Quran surat Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Bagaimana sedekah itu bisa subur? Dilihatlah apa yang dilakukan oleh Baitul Mal Sarawak. Luar biasa. Oke. Nah, maksud saya, abang kakak ya bunda semuanya, apapun yang kita lakukan hari ini, usahakan naik level. Oke, aku sekarang masih mikirkan hidup. Makan di mana, makan apa yang nak aku makan, itu level hidup. Jimmy, naik. Apa level selanjutnya? Kehidupan. Gimana contoh kehidupan, Irfan? Apa contoh kehidupan tadi? Memaafkan. Faisal? Contoh kehidupan. Meminta maaf. Oke, terus apa lagi, Mas Agung? Mengalah. Suhandi? Memberi. Senyum tuh? Naik level. Dapi, apa kehidupan? Contoh kehidupan apa? Tadi kan hidup, makan, minum, tidur, mandi. Level contohnya kehidupan apa lagi? Mikirkan orang lain. Oke, Zidane, apa contohnya kehidupan? Apa contohnya? Lupa dia, tidak nyambung. Memaafkan tadi, mendoakan, itu contoh kehidupan. Oke, Waris, apa? Udah dijawab, masih ada banyak. Apa? Contoh kehidupan tuh. Ikhlas, ridho, sabar.
Jadi gini, pembeda yang paling dasar itu adalah kalau hidup itu tak perlu jadi orang Islam. Makan, minum, buang air besar, kencing, ya kan? Itu semua bisa dikerjakan. Itu hidup namanya. Tapi kalau kehidupan hanya orang beriman yang melakukannya. Apa? Ikhlas, ridho, sabar, memaafkan, memberi maaf, minta maaf, ngalah, mendoakan, ngasih lebih, itu namanya kehidupan. Tapi kalau sudah sampai di zona berfungsi terus, berkontribusi terus, dan konsisten dalam perbuatan baik itu, kita sudah naik di level menghidupi. Pertanyaannya, yang level 3 ini banyak atau sedikit? Kira-kira kalau dia masuk ke zona yang sedikit, pertolongan Allah banyak nggak di situ? Banyak. Makanya banyak guru-guru tasawuf kan namanya, guru-guru kehidupan kan namanya, selalu bertanya, kau nggak yakin ke? Kau nggak percaya ke? Karena dia sudah ada di fase itu. Dia sudah lewat. Kita nih yang masih otaknya tuh masih konslet. Benar nggak guru nih? Kau hidup, pasti kau hidup. Kau tak percaya omongan aku kerjalah. Nah kadang-kadang kita nih nggak paham kan? Apa maksud Ustadz ya? Apa Ustadz suruh saya kayak gitu ya? Saya juga gitu 2008 dilepaskan di Poso, Sulawesi Tengah. Kiai saya bilang 1 bulan sana ngeritis radio. Bayangkanlah berdakwah di tengah orang lagi berkelahi. Poso 2008 itu kan lagi Muslim dengan non kan lagi berantem. Saya Masya Allah tabarakallah tuh belajar hidup, belajar kehidupan. Belajar ngalah. Diancam bang, kami diletakkan pistol di atas meja. Hah, kau ngapa datang sini? Kau tuh gak ikut perang di Poso nih. Ada orang pakai gamis, pakai baju jidat hitam, jenggot. Nih, kau ngapa datang sini? Kau tuh gak ikut perang, kata dia. Kami diam ya, ketakutan kan pistol. Habis itu kami ngomong sama Pak Kamidin namanya, ingat saya masih. Pak Kamidin ini komandan perangnya Poso, salah satu komandan perang. Tanyalah, Pak, orang yang namanya si Fulan tuh ada keturunan perang waktu perang Poso tuh, kepo biasa lah kan. Kata lu, mana ada, kata Pak Kamidin. Nggak ada, dia nggak ikut perang. Setelah selesai perang baru dia datang. Oh Allah, saya bilang. Besok dia datang lagi. Kalau kita nak ninggalkan tempat ini, kami bom kita. Nah, gitu diancam. Betul-betul mau dibom. Kita tidur mati semua kita besok pagi. Kiai saya Ustadz Nur Syahid yang sekarang jadi ketua IKPM, Mbah Hinur kami manggilnya, tenang. Ini pasti ada maunya. Besoknya dia bilang, kami mau menunaikan apa yang kau minta, tapi kami mau tahu sebenarnya apa yang kau harapkan dari kami nih. Boleh ngobrol, tapi cuma berdua. Ngobrol sama Mbah Hinur. Tahu nak minta apa dia? Ngancam-ngancam tuh, nyuruh balik. Minta proyek. Ini kan pondok yang dibangun ada 2, Pondok Putra, Pondok Putri. Pondok Putra sudah dibangun sama kontraktor dari Palu, Pondok Putri tolonglah bagi-bagi sama kami. Ngomonglah bodoh gitu loh. Kalau nak minta tuh. Paham antum? Hafal dah gayanya. Jadi saya bilang sama anak-anak kemarin, saya dengan izin Allah, walaupun umur saya baru 39 tahun, tapi sudah pernah menghadapi orang-orang gila yang begitu tuh. Udah kenyang. Jadi kalau orang modus nak minta-minta tuh, bekelet-kelet, Anda sopan kami curiga, apa? Coba bilang. Ada yang to the point. Ustaz minta duit kata dia. Ada. Langsung dia enggak ada malu-malu. Ustaz ada kayak kata dia. Disinta tolong ke. Itu saya terjemahkan ke bahasa sama. Kalau beliau kan ngomong ke bahasa Inggris. Ya kan, nogo itu kan bahasa Inggris. Ngapain kau? Nogo artinya tidak pergi kemana-mana. Bahasa Inggris. Hah? Ada ke? Bukan untuk saya, Ustaz. Nak nolongi orang yo. Ada. Oke, nak nolongi orang. Cuman dia sudah level menghidupi. Kalau untuk diri seorang dah lebih dari cukup. Betul tak? Kita sekarang mulai berpikir. Nah, maka saya pengen ngajak antum semua nih berpikir di level menghidupi. Mudah-mudahan ya nanti Allah takdirkan. Kan saya ini ngelihat antum nih kayak ngelihat anak saya sendiri gitu. Terus nanti antum nih menikah, punya anak cucu keturunan antum semua nih nanti melanjutkan dakwah yang sedang antum lakukan. Levelnya enggak main-main loh. Level khairukum, bukan khairun nas. Kita yang perempuan nih berdoa dari sekarang, mumpung lagi safar, minta sama Allah, ya Allah semoga dari rahim saya nanti kelahir orang-orang yang soleha, lahir anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik-baik, yang menyelamatkan saya nanti di akhirat gitu. Kita yang belum nikah nih berdoa betul sama Allah, mumpung masih muda nih. Kesempatan mahal. Yang nakal udah ada, tapi tidak harus kita tuh tobat tuh waktu umur 40 tuh tidak harus. Boleh tidak tobat umur 22? Boleh.
Taubat umur 23. Usama itu 18 tahun mimpin perang, sudah taubat dari muda. Nah, saya tuh berdoa kita nih, jangan ngulang kebodohan saya, jangan ngulang kesalahan. Mumpung kita masih muda. Nah, kalau mau nikah, nikahlah dengan cara yang benar. Ya, niatkan dari sekarang. Bukan pestanya, sebut Pak. Bukan party. Yang itu siap dilamar apa adanya kok pakai roti kebeng ya suka dah dia. Belikan Milo Malaysia dah. Suka dah. Jadi dah, nikah di Munzalan, ya kan? Habis itu nanti akad nikah resepsinya di LPBM lantai 2. Pakai mobil pakai Bang L boleh juga. Nah, kan enggak boleh lebih. Nanti kalau makan pas Fraza, udah gratis. Hari Jumat siang kan gitu. Yang penting halal. Habis itu duitnya kita pakai pergi ke Baitullah, umroh gitu, bulan madunya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Keren enggak? Bisa kebayang enggak? Gitu masa depannya, gitulah Khadijahnya. Khadijah pula. Faisal suka Khadijah. Dia nak mau cari Aisyah kayaknya. Banyak Aisyah Sal. Ya. Paham enggak? Antum-antum nih. Jadi berdoa gitu, ya Allah mudahkan. Kasih tahu sama calon pasangannya, kita siap enggak? Mau enggak membersamai? Ini kan kita nih udah depan mata dah nih, insyaallah lah. Kalau yang satu tuh nunggu Fayat kuliah nanti. Nunggu Fayat kuliah tuh. Lama gila ya. Tapi paham yang saya maksud. Hidup ini tidak hanya sekedar makan-makan, happy-happy. Apalagi? Terus yulhihimul amal. Dihantui dengan hayalan. Oh, nanti kalau aku party, garden party, bisa berjalan di atas air. Itu ngayal-ngayal tak jelas. Nggak ada gunanya sama sekali. Berapa banyak orang nikah mewah, langsung pisah cerai. Seminggu, sebulan, pisah cerai. Kemarin yang kejadian, saya tidak sebut nama kotanya ya. Habis lebih dari 1,5 miliar. Tahu bang, pisah seminggu ya. Cerai. Saya pertama gitu. Gara-gara apa tau nggak? Saya pertama gitu. Tuh. Minggu ya. Seminggu. Gara-gara apa cerainya? Kotak duit nggak cukup, nggak nutup acara. Saling nyalahkan. Kau sih ini, lo kan aku nih. Wah lama ya. Pre-wed, foto pre-wedding ya namanya. Pre-wedding ke post-wedding? Pre. Wah foto pre-wedding, pegang sana, peluk-peluk sana. Apa ada hantu belau? Kawin belum, udah pegang sana, pegang sini. Haram budak tuh. Oh kami dulu nggak ngerti Ustaz. Oke sekarang betulkan. Pasang niat dari sekarang. Pasang azam. Mulailah dengan benar sejak awal. Nanti rumah tangga kita tenang, cantik, bagus, mulus. Bayangkan banyak orang hari nikah intensif. Januari nikah, Juli udah lahir dah anaknya. Bilangnya prematur. Nikahnya kapan? Januari. Terus? Lahirnya? Juli. Berapa bulan tuh? 7. Terus bilangnya? Prematur. Mana bisa prematur lahir normal? Betul jatuh tuh. Betul enggak? Fakta enggak hari ini? Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Maka jangan ya kita yang perempuan jangan mau ya. Ada Risma, ada Ayu, ada Ratu Korpri, ada. Pokoknya mulai dengan benar sejak awal. Visi misinya. Jangan mau kita dipegang-pegang ya. Paham? Jangan mau kita di DM enggak jelas tuh. Buah lakum di dalam peti. Assalamualaikum ukhti. Ya. Balas, apa balasnya? Pergi ke pasar ketemu Bunda Yaya, dasar buaya. Gitu. Jalu kau ya. Kalau di kampung jalu. Kalau dia di sini di mall, dia krokodil. Naik tinggi lagi, apa namanya? Lacoste. Sama-sama buaya. Kalau di kampung namanya jalu. Kalau dia di pasar namanya krokodil, di mall dia namanya Lacoste. Jelas ya, kita yang awat-awat ya jangan mau. Ngajak jalan. Jalan yuk. Kita makan bakso. Pret. Jangan mau. Semurah itu ke harga kita, seharga mangkok, bakso semangkok. Janganlah jadi perempuan murahan. Bang, lamar saya bang. Benar, enggak minta mahal-mahal. Coba saya tanya jujur. Kita perempuan minta mahal atau minta kepastian sih sebenarnya? Kepastian. Kok kuat sekali sih? Kepancing. Iya. Tarik terus. Jadi kayak saya lagi suka Instagram saya tuh fitnya tuh. Sekarang explore-nya Instagram mancing semua. Karena sama Fayat sama Fatih lagi suka nengok orang mancing. Saya sengaja lempar pancing. Apa yang diminta perempuan? Bukan duit. Banyak awat-awat itu yang bilang gini, Ustadz kami siap kok
ikut membersamai, patungan juga, mikirkan juga sama-sama, betul nggak? Yang penting laki-lakinya tegas kan? Nah, aku lamar kita tanggal sekian gitu. Dengar nggak nih Jimmy Aulia Dapi? Salah. Langsung sebut. Dengar nggak? Tegas. Mulai dengan benar sejak awal. Apa? Nggak usah kita pikirkan macam-macam kemana-kemana. Nggak, nanti Allah tolong. Saya dengan bunda dulu nggak gimana-gimana kok. Mau nikah ke? Mau. Bismillah ya, bismillah. Umur berapa? 25. Aku pun 25, saya bilang. Saya ini lagi saya dah 3 kali gagal nikah, saya bilang sama bunda tuh. Saya mau cari pasangan yang mau saya ajak nikah. Ngerintis hidup sama-sama. Apa kata bunda? Saya pun gitu juga. Emang udah punya, saya bilang. Udah punya calon. Kata bunda, hukumnya mencari adalah menemukan. Oh, so sweet banget lah. Di Malaysia lah kami ketemu. Tumben-tumben tuh bunda bisa ngomong gitu tuh. Hukumnya mencari adalah menemukan. Dah kita nikah, saya bilang. Bismillah. Kenal sampai akad nikah saya dengan bunda tuh cuma 1,5 bulan dengan izin Allah. GPL nggak pakai lama. Dan saya bilang bismillah kita nikah. Tuh. Rojas, Jeam, Mai Kaidafi, Aurip Tide, dimension langsung. Nah, siapa nama aslinya? Entah. Kalau udah dimention gini kita masih tak paham nggak? Nanti ada yang nikung tiba-tiba ya. Nah itu. Ada yang main di tikungan tuh bahaya. Valentino Rossi. Dikepot nih kita, selesai. Karena benar Ahwat itu dia pasti misalnya kalau dia memang betul-betul ngerti agama, ya, dan dia paham agama. Lalu dia bilang, saya siap mau nikah juga dan sudah dapat ridho, maka dia pasti akan berpikir sama-sama supaya itu dikerjakan sama-sama. Jangan pikirkan seorang. Kadang-kadang kan laki-laki, biasalah anak-anak muda sok-sok gengsi kan, buka usaha ini. Saya nggak boleh sebut sepasyu itu, nggak boleh ya. Nggak boleh. Dia cari job di mana-mana gitu kan. Wah, padahal yang di sana tuh tidak nunggu apa-apa, bukan duitnya. Roti kebeng yang suka dah dia. Betul nggak? Nah, aku nak nikah, aku nggak mau berzina. Kau mau nggak jadi teman aku, partner aku, kita nikah sama-sama, kita ngerintis hidup, belajar hidup, kehidupan dan menghidupi orang. Kita sudah kami bikinkan kapalnya. Saya dengan bunda nyiapkan kita kapal. Kapal apa nih? Kapal bukan kapal kecil-kecil nih boy. Kapal tanker besar. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamau. Kita ngurus guru ngaji kampung, tukang gali kubur, pemandi jenazah, marbot masjid, tukang. Nih, tadi malam kan cerita sama orang Baitul Mal. Apa responnya? Wah, ini orang spesial loh kata dia. Bukan saya yang dibilang spesial. Orang-orang itu tuh guru ngaji kampung, tukang gali kubur. Itu wajib kita support kata dia. Nanti malah mau tanya sama Bang Wahyu, apa respon mereka tentang itu? Belum datang katanya. Belum datang, udah disiapkannya dah. Program. Jadi kita nih, ladang amalnya sudah kami siapkan. Sewaktu-waktu saya dan Bunda Ung meninggal, kita lanjutkanlah kebaikan ini. Khairukum, bukan khairun nas, khairukum. Clear nggak kira-kira? Jelas ya? Nah mudah-mudahan ini jadi pelajaran semangat untuk para jomblo juga nih, fisabilillah, ya kan? Coba, ya kan? Saya mau nikah, diverifikasi dulu lewat Zoom. Wah ini beliau nih, Ustaz Andika, saya cek loh istrinya. Saya berharap kita nikah dengan pasangan yang benar, yang bisa berjalan menuju surganya Allah gitu loh. Jadi nanti anak kita tuh, cucu-cucu kita tuh nanti, keturunan kita semuanya ditakdirkan Allah jadi orang-orang yang hebat membesarkan agama Allah gitu loh. Udah jangan ditiru yang siau layau, yang hantu belau, yang roh halus tadi tuh. Udah laka dah dia. Dia udah taubat gitu. Masa kita baru terlambat lah kita nakalnya gitu, Bang. Abang kita tuh, tanyalah sama dia, "Bang, abang lu ngapain, Bang?" gitu. Nah, abang dulu salto-salto ke, Bang. Masuk parit enggak, Bang gitu. Tanyalah sama abang itu tuh. Ya. Jadi clear ya kawan-kawan ya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang antum dapat pagi hari ini. Amin. Jadi maksud saya tiap pagi nih antum 3 hari sama saya nih, antum belajar tentang strong why. Kenapa kita ngurus ini? Kenapa kita ngurus guru ngaji kampung? Kenapa kita memuliakan mereka? Kenapa kita mikirkan mereka? Bisa aja kita tanda kutip ya, kita egois lalu kita bilang, "Alah hati kau lah." Bisa? Bisa. Tapi masa depan umat ini salah satunya di tangan guru ngaji kampung itu. Mereka yang mengenalkan Allah dan Rasulnya, mereka yang mengenalkan Quran, mereka yang mengenalkan tanpa dibayar. Bisa bayangkan enggak kalau mereka nanti masuk surga, kita kena tarik enggak nanti? Insya Allah ditarik juga. Ya. Jadi mudah-mudahan 3 hari ini menguatkan dan meluruskan niat kita. Kenapa kita harus di Indonesia Muslim Miskin ini? Kenapa kita harus ngurus gunung ngaji kampung? Kenapa kita harus mikirkan penggali kubur? Bisa kebayang kalau penggali kubur nih, tukang mandi jenazah nih Bang, semua nih resign, berhenti.
Kami tidak mau ngajar ngaji, kami tidak mau gali kubur, kami tidak mau mandikan jenazah. Kau mandikanlah seorang. Gimana? Gempa bumi. Gempa bumi. Jadi maksud saya ini pekerjaan mulia. Pekerjaan mereka itu mulia insya Allah. Ngapa mereka? Ngurus umat ya, guru ngaji kampung. Tapi memikirkan orang yang memikirkan umat, tuh. Beda level enggak? Itulah kenapa saya kasih SK sama beliau tuh. Bang, saya bilang, abang enggak usah cerita masa lalu. Ngeri saya nengoknya. Dah, masa depan ya kita pikirkan yuk. Nah, ya kan? Tahu arahnya. Dah tahu. Abang tak bisa pakai amal biasa nih bang. Sholat tobat udah paham dah. Sholat ini udah. Abang perlu mikirkan yang lebih besar saya bilang. Supaya dosanya terhapusnya dengan cara yang tidak biasa. Itulah kenapa Allah perintahkan guru abang ngomong begitu. Kau dikucing yuk, kau dikucing. Itu memang kalimat itu sakti kalau menurut saya. Dia juga pasti kan gak mungkin ngomong atas maunya dia bang. Ada perintah Allah lewat malaikat nih ngomong ke guru abang merintahkan sini. Rupanya ini takdir Allah. Maka saya bilang, oh ini tak bisa nih, topinya beda nih. Bukan lelah kulillah gitu, tak bisa topinya beda. Pertama kali saya ketemu kasih topi, jangan nakal lagi. Plak gitu. Apa tadi di timang tapek. Apa bahasa Sambasnya? Timang tapek. Kadang-kadang ditimang, kadang-kadang kalau kata orang Pontianak disepek. Timang pelasah. Ada waktunya disayang-sayang. Alah sayang. Puk kata dia. Alah pintar-pintar kau. Pak kata dia. Ada. Begitulah kira-kira seorang ayah ya. Saya Bunda Ung ngasuh kita-kita nih. Ya kan? Ada sayang, ya kan? Ada gak garang. Dan itu semua mudah-mudahan kita jadi orang yang lebih baik daripada kami-kami. Pasti orang mungkin salah paham. Ngapa pula begini treatmentnya anak-anak IMM? Ngapa diginikan, ngapa digitukan? Biarlah ini anak-anak saya, anak-anak kami treatment dengan cara kami mendidiknya. Ya kan orang luar kan tidak paham kan? Cuman kami didik kita suruh buang tai kucing, ya. Nyikat WC. Mana ada orang kerja buang tai kucing? Ya, nyapu ngepel ada ngerasa. Ngumpulkan kardus ya Sal. Betul lah. Apa kerja kita tuh? Ngumpulkan kardus terus cuci piring. Terlambat apa gitu? Sikat WC. Aulia sih datang on time terus. Ngecat LPBM dia. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, itu kita akan belajar dan akan dapatkan nanti. Mungkin baru terasa. Saya aja 2008 bang diajarkan sama kiai saya ke Poso. Saya baru paham nih beberapa tahun terakhir ini lah. 2008 tuh berapa tahun yang lalu. Oh Allah, saya bilang gini maksud guru saya dulu. Ini maksud kiai saya. Belajar ilmu mengalah, belajar mikirkan orang lain, belajar berkorban. Kita ada rasa senang. Kalau dulu ya saya tuh ya, waktu masih belum paham. Itu senang tuh ketika punya atau ketika memiliki. Hari ini dengan izin Allah, Allah kasih kesenangan baru. Ketika bisa ngasih orang lain. Bisa bantu orang lain. Bisa nyenangkan hati orang lain. Bisa memudahkan urusan orang lain. Kesenangannya beda. Cobalah, betul tak? Beda gak rasanya mas? Kita jadi wasilah orang pergi ke Baitullah gitu. Kita jadi wasilah. Tadi malam kan cerita betuah raya kau betuah. Kita bukan kita nolong dia. Dia justru nolong kita. Lewat wasilah dia kita dapat rezeki. Betul tak? Nih kita mikirkan guru ngaji kampung. Kita mikirkan tukang gali kubur. Kita mikirkan marbot masjid. Kita kecipratan tak? Ngerasakan tak? Ada tak cipratannya? Masya Allah, tabarakallah. Orang-orang nak ketemu Baitul Mal nih, ngantri, panjang prosedurnya. Begitu dengar ngurus guru ngaji kampung langsung disambut kita. Yang harusnya besok disambut hari ini. Coba tengok Allah. Begitulah Allah tuh menunjukkan sinyal-sinyal. Makanya mudah-mudahan kita nih bisa ngerti 3 tadi. Hidup, kehidupan, menghidupi. Masuk di zona mana kita? Menghidupi. Saya punya tenaga Ustaz, oke tenaga. Saya punya waktu Ustaz, waktu keluarkan. Saya punya ide Ustaz, keluarkan idenya. Ayo, saya bisanya menghubungkan orang, mainkan dengan merdu. Abang di sini, abang tuh kasih tuh. Saya enggak bisa sering-sering di sini. Tapi terkonek terus sampai surga insya Allah. Inilah yang kita niatkan untuk menyenangkan hati baginda Rasulullah. Dan saya bilang nanti cita-cita tertinggi abang kakak, cita-cita ketemu sama Allah udah selesai. Tak ada gitu. Ketemu sama Allah, ketemu sama Rasulullah, udah pasti dah. Itu dah nggak bisa dibayangkan. Saya kok ngomong itu suka baper ya. Karena bagi saya cuma itu energinya.
Cuma itu aja yang bisa bikin kita bisa bergerak, bisa semangat, dan mudah-mudahan bisa terus istiqomah. Karena kalau mengharapkan janji manusia dan seterusnya, kita udah selesai zona itu. Kita bahagia di atas kebahagiaan orang lain, kita sedih atas kesedihan orang lain. Jadi hidup itu makan minum. 2, kehidupan, life itu memaafkan, memberi maaf, menghidupkan orang lain, menghidupi, memperjuangkan, memikirkan orang lain. Itu yang sedang kita fight. Nah, ini kita mulai. Sekarang alhamdulillah dengan izin Allah di Indonesia sudah jalan. Kita mulai silaturahim dengan saudara-saudara kita yang ada di Sarawak. Nanti insya Allah kita akan silaturahim dengan saudara-saudara kita di Brunei, di Sabah. Satu pulau ini kita ajak kolaborasi. Kita akan bikin Sarawak sayang yatim, Brunei sayang yatim. Ya kan, kita akan launching nanti. Insya Allah nanti kita akan silaturahim sama-sama. Berkah selalu abang kakak. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah jaga kita semuanya, Allah lindungi kita semua. Dan mudah-mudahan siapapun yang sedang berbuat, bergerak, ya, beramal soleh, menjadi jembatan kebaikan, semoga Allah jaga, Allah lindungi, dan Allah muliakan kita dunia dan akhirat. Dan semoga semua yang kita lakukan dicatat Allah, diridhoi Allah sebagai amal soleh. Dan mudah-mudahan juga menjadikan baginda Rasulullah senang dan cinta kepada kita, mengakui kita sebagai umatnya. Dan mumpung lagi safar ya, kita niatkan semoga semua kebaikan yang kita lakukan selama safar ini mengalir pahala dan kebaikannya untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan menjadi penggugur dosa-dosa di masa lalu. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. InsyaAllah kita jumpa Bunda Khadijah. InsyaAllah kita jumpa nanti di Brunei dan di Sabah. Saya insyaAllah nyusul nanti ke Brunei, Sabah dan juga Kuching, InsyaAllah. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak abang kakak semuanya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga Allah meridhoi, memberkahi apa yang kita lakukan hari ini abang kakak. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.